Gerakan ini? Sepertinya aku tidak bisa lama tinggal di sini. Han, aku tidak akan membiarkanmu tersakiti. Bagaimana bisa simbolnya menghilang? Atau apakah hanya akan muncul jika bersentuhan dengan air? Aku dengar kau terluka. Bukan masalah besar, tapi kau menginjak kakiku. Beberapa tetes darah tidak akan membahayakan nyawamu. Mereka terlalu berlebihan terhadap hal yang kecil. Lain kali jangan mengabari aku kecuali kau pincang. Tunggu. Orang yang berkelahi denganku di rumahnya Jenderal, gerakannya mirip dengan ayahmu. Maksudmu, dia adalah pengawal bayangan dari kerajaan? Sepertinya. Jadi, kalau begitu, aku harus memujimu. Kau bisa kabur dari prajurit bayangan kerajaan. Sepertinya keahlianmu bertambah karena kau tidak terbunuh di sana. Kalau dipikir-pikir, banyak sekali rahasia di dalam rumahnya Jenderal. Apa yang kau rencanakan? Tambahkan banyak orang untuk menyelidikinya. Sebagai tambahan, pindahkan Lin Han ke Camp Yulin. Menaruhnya dalam pengawasanmu, pandai sekali. Lin Han. Baunya enak. Ah, Tuan, kau sudah bangun? Pagi. Kau memasak sekantong beras ya? Siapa namamu? Tolong pilihkan nama untukku, Tuan. Kuat, banyak makan, hanya ada satu orang di pikiranku. Maha Kuasa. Xiang Yu, bagaimana menurutmu? Terima kasih atas namanya, Tuan. Xian Yu, namanya terdengar indah, hehehe. Aku lihat kau membawa banyak barang baru, Tuan ketiga. Apakah enak menggunakan lencanaku? Pindahkan semuanya keluar. Siapa yang berani menyentuh barangku? Woi, berhenti! Ini? Dari mana wanita gila ini datang? Aduh. Keributan apa lagi ini? Jenderal, Tuan Muda mencuri lencanaku kemarin dan berbelanja. Tidak hanya saja dia tidak mendengarkan peringatanku, dia bahkan melukai orang-orangku. Kau bohong, itu... Cukup. Kau tidak hanya menikmati kemewahan, tetapi kau juga berperilaku sangat buruk. Pasti sulit bagimu untuk berhasil di masa depan. Kau dihukum selama 3 bulan. Jika kau melakukan kesalahan yang sama lagi, hukuman akan berlipat ganda. Aku menyarankan kau untuk menyerahkan nasibmu, Tuan ketiga. Bersaing untuk sesuatu yang bukan milikmu hanya akan merugikan diri sendiri. Apapun barang-barang ini dan kartu pinggang, anggap saja sebagai hadiah untukmu. Tuan, ada seseorang dari istana yang meminta Tuan Muda untuk menerima perintah dari Yang Mulia. Hah? Perintah dari Kaisar? Perintah? Aku? Cepat pergi ke kuil dan temui Nyonya. Kau ikuti aku ke halaman untuk menerima perintah. Sialan, pada saat ini Nyonya itu menjadi dia, lalu aku apa?
Perintah Kaisar, aku mendengar bahwa Lin Han, putra ketiga Jenderal Lin, adalah seorang sarjana terpelajar dan seniman bela diri yang baik. Dengan kebajikan dan bakat seperti itu, aku menunjukmu sebagai Letnan Yi Hui dan akan berbasis di pasukan Yulin mulai besok. Letnan Yi Hui? Dengan ini, saya berharap bahwa Anda akan berdiri teguh dalam posisi ini dan melindungi negara. Saya yakin akan melakukan yang terbaik sampai akhir. Loyalitasku terhadap negara seperti sungai tanpa akhir. Seperti banjir di Sungai Huang tidak ada henti. Kasim, bolehkah saya tahu mengapa Yang Mulia tiba-tiba mengangkat putra saya menjadi prajurit? Pagi ini Pangeran Anding datang dan mengobrol panjang dengan Yang Mulia di istana. Pangeran Anding? Pangeran Anding, apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa? Han dipanggil ke Camp Yulin? Tuan Lim adalah putra jenderal. Bukankah itu kabar baik baginya untuk menjadi prajurit? Tentu saja tidak. Semua pria kotor ada di camp. Dia... Tidak bisa. Aku harus menghentikannya. Tuan muda, mau pergi kemana? Anda masih dihukum oleh Tuan. Han! Han! Hah? Kau kesini untuk memberi selamat kepada aku? Hahaha, aku seorang letnan sekarang, diberikan oleh Yang Mulia, mengesankan atau tidak? Hahaha. Han, di Camp Yulin itu semuanya... Aku tahu, mereka adalah penjaga kekaisaran. Jika ini adalah masa depan, itu sama dengan penjaga pusat Laut Selatan. Penjaga pusat Laut Selatan adalah pekerjaan impianku. Han, apa yang kau bicarakan? Pusat Selatan apa? Tidak ada apa-apa. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku sangat senang hanya dengan memikirkannya. Jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik, dan kau dapat memiliki masa depan yang baik dengan diriku. Han, jadi ini mimpimu ya? Tuan? Tuan? Apa yang kamu... Besok aku akan menjadi prajurit, jadi sekarang aku perlu melakukan latihan. Aku juara kickboxing Cina selama 3 tahun berturut-turut. Aku tidak boleh membiarkan guruku kehilangan muka. Hiya! Guru. Jika guru tahu aku mati tenggelam karena menolong orang lain, beliau pasti sangat sedih. Guru, aku sungguh minta maaf. Tuanku, apa yang terjadi pada diri Anda? Tidak ada, aku hanya... Tuanku, biarkan saya melayani Anda untuk beristirahat. Tidak mungkin, dia lagi. Tuan, datanglah kemari. Aku seorang gadis modern yang kuat. Aku tak butuh orang untuk melayaniku. Tolong! Tuan Putri, ini sudah larut malam dan Anda masih di sini? Tuan muda ketiga telah dipromosikan oleh Kaisar. Bahkan Tuan besar tak dapat menghentikannya. Anda pasti sangat gembira sekarang. Karena Anda suka berdoa, maka Anda tinggallah di kuil selamanya. Kunci pekarangan ini, tanpa perintah dariku, tidak ada yang boleh memasuki atau meninggalkan tempat ini. Baik. Ku dengar para gadis di istana semuanya bisa berdoa dengan baik. Apa itu karena tangan mereka berlumuran darah? Hari yang cerah, bunga-bunga tersenyum padaku. Hari ini adalah hari pertama bekerja, semangat.
Sudah kubilang aku tak butuh orang untuk melayaniku. Kenapa kau masih saja keras kepala? Ayo berangkat bekerja. Wah, jadi ini Kemi Yulin? Beneran hebat, tidak buruk, tidak buruk.